Nih jadi guys, aku tuh kenapa pengen banget ketemu sama Dea. Jadi kayak pengen sharing aja karena kita pernah punya kasus sama. Iya. Ya agak sama lah gitu ya. Agak sama karena cuma si Dea buka baju, ya kan? Buka baju. Dan dia tuh memang apa ya? Waktu itu aku memang sempat ngerasa bersalah kan. Kan dia adalah laki-laki di video tersebut. Oh iya. Iya, dia dapat bagian, ngomongnya kan enggak. Oh iya. Dia ngomongnya gitu? enggak, pokoknya intinya aku. Tapi lu barbar makin bikin film begitu segala. Butuh duit kan? Oke lah. Butuh duit. Lo nggak tahu gitu, gue habis ketipu juga. Oh jadi lu tapi lu dari yang nipu gue itu ternyata ada di dalam perutan Pondok Bambu. Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Wind that body, girl. Hai Candy boys and Candy girls, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh aku mau nge-podcast tapi di dalam mobil. Jadi megangnya tuh kayak gini karena bintang tamunya hot. Jadi itu kalau megang kayak gini orang-orang pasti traveling gitu. Ini dia only for you. For you sekarang ya. Dia only for you. Jadi aku tuh sebenarnya tuh lama banget pengen ngonten sama dia. Aku tuh kayak nggak ngeh gitu loh dia keluar. Jadi karena aku mungkin ada kesibukan. Karena kan gue lagi tour nge-DJ juga kan. Aku sempet ngajak kamu dugem kan di Super Club yang di Gading. Cuman nggak tahu waktunya tuh nggak ketemu. Hari ini jodohnya ketemu kita. Hari ini ketemu. Dan hari ini aku tuh dikasih PY sama Dea. Buatan mama aku. Ini buatan mama kamu. Tadi kamu cerita sama aku. Jadi pas kamu di dalam penjara itu suka dibawain PY sama mama kamu. Suka banget ini PY buatan mama aku yang selalu dikirimin ke penjara. Dan PY ikan teri, dan aku suka ikan teri. Serius? Iya. Pas banget dong. Aku Sunda banget. Kamu orang mana? Aku orang Jawa. Jawa Timur. Aku Sunda. Arek-arek Surabaya. Aku arek Nganjuk. Oh Nganjuk. Enggak. Deh gue aneh banget deh. Kenapa? Lu kan ketangkep itu gara-gara podcast kan? Enggak. Emang udah jadi inceran? Udah jadi inceran tau. Oh jadi sebelum ke podcastnya Deddy Corbuzier lu udah jadi inceran sebenarnya? Udah jadi inceran. Lu juga masuk ke podcast Deddy. Aduh makin ya. Tambah. Ya itu kan ini udah masuk. Udah pasti masuk nih, udah pasti masuk. Ya emang bener akhirnya ketangkep di Malang. Tapi kok lu tuh beneran bikin konten film gitu? Iya. Di OnlyFans? Iya, di OnlyFans. Dan itu menghasilkan duit ya? Iya, menghasilkan belasan juta seminggu. Wah, UMR kalah. Belasan juta, soalnya aku lihat kan yang ketangkep lagi tuh kan Jawa Timur, siapa tuh? Siskae ya? Katanya dapat miliaran dia juga. Kan udah keluar juga. Iya, aku lihat udah keluar. Aku tunangan sama dia kok. Nah, dia itu kan dipanggil lagi gara-gara kasus yang Irwan sekarang lagi ditangkap di Mabes juga. Apa dia bikin tuh? film. Ya film bintang. Begitu. Iya. Lu main gak di sana? Enggak, kan aku masih di dalam. Masih di dalam. Itu tuh baru banget berarti keluar. Iya, baru banget tanggal 26 September. 26 September berarti bulan kemarin. 3 bulan yang lalu dong. 3 bulanan dong, kan September. Ini Desember. Oh iya. Aku pikir sekarang November, guys. Iya. Ini Desember, udah mau akhir tahun. Berarti lu keluar 2 bulan. Udah 3 bulan gak sih? Hampir 3 bulan kan? Hampir 3 bulan, nanti lah Januari baru 3 bulan tok. Lu di penjara selama berapa lama? 1 tahun 2 bulan. Tapi lu nyangka gak sih bakal masuk penjara? Awalnya nggak nyangka, tapi setelah kayak akhirnya banyak yang ngasih tahu deh, ini kayaknya lo bakalan masuk deh. Oh ya udah. Dan kan kayak gue terima konsekuensinya gitu. Iya, pornografi itu kan undang-undangnya tuh sampai 12 tahun penjara gak sih? Iya kan? Di ancamannya 15. Ancamannya 15 tahun. Aku yang naik ITE untung. Oh ITE. ITE-nya. Itu udah kayak ini loh, ancamannya tuh udah kayak pembunuhan, ngerti gak sih? Iya. Pembunuhan kan 15, 20 sampai hukuman mati kan? Iya. Itu tuh kayak pornografi tuh hampir disamain gitu loh. Aku gak setuju. Tapi pada realitanya kan ya di dalam sana tuh hukumannya paling 1 tahun, 2 tahun ada sih. Biar jerah aja kali, iya, biar jerah aja gitu. Tapi lu tahu nggak sih bikin film dewasa, terus walaupun kan OnlyFans tuh secara ini aplikasi internasional kan? Iya, UK ya. Iya, kalau tahu aku UK. Iya, tapi lu tahu nggak sih kalau itu tuh nggak boleh di negara kita? Awalnya nggak tahu. Karena gue pikir itu aplikasi luar negeri. Iya, karena kan aku bikinnya di luar negeri. Maksudnya kayak bukan, aku bikin itu aku jualnya di luar negeri gitu.
harusnya dapet nggak sih? Atau gara-gara mungkin kontennya di karena aku buatnya di Indonesia. Jadi gini sebenarnya yang aku heranin itu adalah bukti-buktinya tuh sebenarnya bukan langsung dari OnlyFans aku. Bukti-bukti di waktu aku ditangkap itu dari mereka dapat screenshotan dari Twitter yang mengatasnamakan aku padahal itu bukan aku. Oh, jadi kayak di-record sama orang Indonesia terus dimasukin ke Twitter. Iya. Itu yang jadi barang buktinya. Iya. Padahal bukan kamu yang upload. Bukan aku yang upload di situ. Jadi itu bukti-buktinya itu ya emang itu saya Pak, tapi kan itu bukan akun saya. Kalau akun OnlyFans emang bener saya. Gitu. Harusnya kan Bapak ngambil buktinya itu dari OnlyFans-nya. Dari OnlyFans-nya. Mungkin kalau dari OnlyFans-nya nggak kena kali deh. Waduh, aku nggak tahu deh itu ya. Mungkin yang paham hukum, tahu hukum bisa komen aku ya. Aku juga buta hukum sih. Karena waktu itu gini Kak, aku juga bingungnya gini. Dakwaan aku itu, aku di apa ya? Didakwa membuat atau setidaknya menyebarluaskan konten asusila di Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret. Dakwaannya gitu, padahal aku bikinnya di Surabaya. Aneh juga, tapi yang laporin lu ormas atau apa? Yang laporin aku malah aku nggak tahu itu siapa. Oh. Inisialnya LS, cewek cowok semua 3 orang. Ya padahal kalian nonton loh itu yang laporin. Yang kalian menikmatin kan yang inisial itu. LS itu waktu sidang kan, aku sidang offline tuh. Waktu dia jadi saksi pelapor. Kok bisa tahu? Iya, saya subscribe dan saya membeli kontennya sebesar $100. Hah? Aku langsung gitu, lah kan dia harusnya bisa kena juga kan dia membeli. Harusnya, tapi harus laporin lah. Males udah biarin aja lah gitu, ya kan ya. Jadi kayak ketawa gitu, sama hakimnya juga diketawain. Karena kok sejujur banget gitu loh. Harusnya agak bohong-bohong dikit gitu ya. Iya, ini mah kejujuran Mas, ya Allah. Harusnya dia ditanyain, Anda menikmati? Ya enggak sih gitu. Terus sama lagi beginin, bohong kamu. Terus kata hakimnya. Tapi lu deh pas kan ini kan secara kalau hukum itu kan panjang tuh urusannya. Panjang ya kan? Banget. Lu lelah nggak sih kayak pertama kali dilaporin terus jadi tersangka, lu deg-degan gak, kena mental gak? Wah kena mental banget. Kena mental lah pasti. Kalau udah urusan polisi itu ya, wah susah. Kayak apa kena ya? mental capek karena perjalanan itu panjang. Iya panjang dipanggil banget. Ini terus kita tuh kan memang berkonflik sama orang yang kita tuh bener-bener digugat, bener. Iya bener. Kayak kita tuh harus bertanggung jawab ya nggak sih? Iya emang kalau udah urusan sama negara tuh susah banget. Melanggar hukum tuh memang susah. Ya Dan kan? aku tuh sering deh. Jadi aku juga pernah dilaporkan konten pornografi juga. Gara-gara apa tuh? Yang pakai ini bukan sih? Ini. Aku ngikutin. Gue ngikutin banget demi apapun ya. Iya kan? Ya. Sumpah gue dari situ gede. Gue sempet ada setahun gue pakai baju ketutup terus. Aku tuh bingung ya Kak. Tapi gue bingung juga ya Kak ya. Nih ya waktu gue di BAP sama polisi ada loh. Orang polisi juga ngomong, iya kebatasan pornografi kan kalau kelihatan. Lah kenapa lo bisa digugat gitu loh? Atau dilaporin. Nah, makanya aku selamat karena si belahan cuma belahan doang kan? Belahan ini kita, vagina kita sama itu pornografi. Tapi kan maksudnya tuh aku kan bikin pakai bikininya tuh pinggir jalan umum itu yang dilaporkan. Ya, berarti mengganggu ketertiban umum ya. Takutnya tuh kalau nggak dilaporin, takutnya tuh gue berlanjut, ngerti nggak sih? Tadinya tuh gue kalau nggak dilaporin, gue tuh kan itu deket rumah aku ya, Lebak Bulus aku bikin. Nah gue tuh mau bikin di GI, Bundaran HI, lo tau nggak? Jadi gue hari itu tuh pantesan di stop ya, pantesan di stop. Nggak beneran. Ternyata mau berlanjut. Kalau waktu itu nggak ditangkap, maksud tuh gue langsung ditangkap itu malamnya itu langsung polisi semua nyariin aku. Serius? Jaksel, Polda Metro, terus dari Lebak Bulus semuanya polisi nyariin aku. Aku kan HP matiin. Sampai Nikita Mirzani nelpon aku reject. Terus kan aku angkat sekali kayak, lu anjing ya Dinar ya, lu dicari banyak polisi itu nelponinnya ke gua. Gara-gara terakhir tuh aku bikin konten kan sama Nikita terus kan, bikin YouTubean gitu terus syuting sama Nikita. Terus kata, lu anjing ya Dinar, itu lu dicari polisi, lu polisinya banyak, lebih baik lu nyerahin diri deh. Cuma aku tuh deg-degan ya sih, kenapa tahu nggak sih kayak jantung pindah kelak-kelakan gitu. Ya Allah, gue waktu diketok pintu itu, Mbak Dea ya, ya,
kita dari Polda Metro Jaya bisa bicara bentar. Pas saya boleh ganti baju dulu nggak? Karena waktu itu ya waktu diketok kan ada tuh videonya tuh. Aku heran nih sampai sekarang, kok video penangkapan gue itu kesebar padahal waktu itu ngomongnya itu cuma buat dokumentasi. Tapi kenapa sampai ke Kompas, ke berita-berita, kanal berita YouTube dan segala macamnya nih. Di situ posisi di situ tuh di situ aku posisi nggak pakai daleman loh. Serius, nyeplak Kak, kelihatan nyeplak. Waduh. Nyeplak cuy. Makanya kayak ya elah gitu. Tapi lu kesini sudah ngelucutin diri sendiri makin dilucutin, paham gak sih? Paham, gue paham. Dan itu kayak ya lu nggak, perasaan lu pas didatengin diketok itu, wah itu jantung mau kemana? Wah udah kayak mau pingsan, tau gak sih? Mau pingsan, cuma ya udah harus dijalanin kan. Masa gue tiba-tiba mau bunuh diri di situ? Iya kayak ya udah deh gue pasrah, yang penting cepet gitu ya kan. Iya, yang penting cepet. Tapi emang ada waktu aku tuh nyesel banget kenapa aku nggak langsung ditahan, jujur. Jadi lu gimana itu waktu pas aku dikasih penangguhan? Aku bingung, aku langsung dibilangin, "Dea, kamu nggak langsung kita tahan ya, kita kasih penangguhan loh." Kenapa Pak? Aku bingung dong, kenapa nggak langsung ditahan aja Pak? Maksud aku kalau ditahan aku biar langsung tahu prosesnya sampai kapan dan di mana gitu loh. Ya orang mau penangguhan dulu, lu nggak mau ya langsung. Nggak, menurut aku penangguhan itu malah bikin lama, memperlambat proses. Jadi lu abis dijemput terus lu balik dulu ke rumah? Iya, abis dijemput di BAP 2 malam kalau nggak salah, 2 malam 3 hari. Berarti lu nginep di kantor polisi? Iya, di lantai 4. Sama gua juga. Nginep di kantor polisi sama. Di Polda juga? Bukan, aku di Jaksel. Oh, Polres Jaksel. Iya, di Polres Jaksel. Nah itu tuh terus aku kayak yang bingung juga kan. Kayak lah, kok saya dikasih penangguhan, apa spesialnya gua gitu. Terus lu balik ke rumah? Dijemput sama nyokap. Dijemput sama nyokap, sama ada waktu itu lawyer yang pertama, ya kan. Cuman kan di rumah juga kan dakdikduk ya, kayak aduh ini gua ngapain ya, ini status gua apa ya. Udah gitu blank, kan. udah blank di situ. Kayak aku posisi waktu penangguhan tuh malah aku pengen bunuh diri mulu. Iya sama karena, sama nggak berani main sosmed lagi nggak sih? Iya, nggak berani main sosmed. Iya, karena kalau udah kasus sama hukum ya, itu tuh benar-benar kena mental. Kena mental karena gini, orang-orang ya netizen tuh paling suka kalau kita tuh kena masalah. Iya. Iya gak sih? Mereka fokus ke kita. Mereka fokus banget dan mereka tuh fokus ngehujat pasti. Tapi lu pas udah balik ke rumah main sosmed apa enggak? Jujur enggak berani. Kayak gue pakai second account dan semua Instagram gue, Twitter gue segala macem itu benar-benar disita. Disita sama polisi? Iya, sampai sekarang kan gak balik. Masa? Gue kalau Instagram lu ajuin lah, minta lagi. Nah, kemarin udah minta tuh kayak lupa passwordnya. Siapa ya? Polisinya? Iya. Aduh, sih. Lupa saya passwordnya deh ya. Langsung gitu. Bisa-bisanya ya Jadi Anda. ya kalau di kita kayak si sosmed tuh, kalau kita melakukan hal-hal melanggar di sosial media gitu ya, kita tuh disita, terus si passwordnya tuh diganti sama polisi. Iya, berarti udah nggak bisa. Dan misalkan bisa itu deh kalau bilang ke lawyernya itu kayak si akun sosmed kita itu untuk menghasilkan uang gitu loh, kayak buat ekonomi alasannya. Jadi ngajuin ke sana, nanti tuh 2 minggu atau sebulan dibalikin. Nah masalahnya kalau Instagram aku balik. Karena lawyerku yang kedua nih, Bang Samuel Raja Guguk nih hebat banget. Hebat banget Samuel Raja Guguk dan teman-temannya itu benar-benar hebat banget. Bayangin karentut gua atau tuntutan gua tuh 3 tahun. 3 tahun, makanya gimana gua nggak stres ya. Anjing, gua ketua di dalam ini. Anjing, gua mati di dalam monyet ini. Iya. Ya kering dah nih. Kering gua. Ya ampun. Lu pada saat itu udah pacar nggak? Nggak, ada putusin gue. Nggak, pas diputusinnya pas kena kasus itu apa sebelumnya? Pas kena kasus itu. Wih, jahat banget lu ah. Jadi cowok tuh minimal temenin. Dan dia tuh memang apa ya? Waktu itu aku memang sempat ngerasa bersalah kan. Kan dia adalah laki-laki di video tersebut. Oh iya. Iya, dia dapat bagian, ngomongnya kan enggak. Oh iya. Dia ngomongnya enggak. Pokoknya intinya aku ya udah. Cowoknya sekampung apa orang sini? Bukan, dia itu waktu itu kerja di Surabaya. Ya emang aku sedikit menyesal. Ya bukan sedikit sih, menyesal banget. Karena dengan kasus ini dia kehilangan banyak hal. Tapi gue juga masuk penjara dan kehilangan banyak hal. Ya enggak gitu lah, minimal kan kalau ya maksudnya tuh harusnya cowok tuh berbesar hati loh melindungi ceweknya, ngerti gak sih? Kan laki gitu loh. Ya udahlah, biarin aja lah ya Kak ya. Urusan-urusan dia, semoga dia, ya aku berharap dia ini sih
nemuin pasangan yang baik juga. Ya semoga kedepannya lu dapet cowok yang bertanggung jawab ya. Walaupun di Indonesia memang agak susah ya menerima video-video lu. ya udah gitu. Aku malah kayak pengen nikah nggak sih Kak Dea, pengen cita-cita punya keluarga yang bahagia nggak? Iya. Itu ntar sih aku bilang gitu. Yang penting sekarang aku nyenengin keluarga aku dulu, nyenengin mama. Aku gimana caranya aku bisa ngebahagiain keluarga aku, ngidupin keluarga aku. Masalah urusan nikah atau enggak itu nanti. Jodoh tuh kan gak akan lari kemana. Betul. Ya kan? Iya, karena pasti udah digarisin kita ada jodohnya gitu loh. Iya, masa enggak? Iya benar gitu loh. Jodoh tuh gak akan kemana. Jadi gue sempet gue berpikir kan gue jadi dari ketutup abis kasus bikini itu gue tuh ketutup terus kebuka lagi. Dan kan orang Indonesia itu tidak menerima dengan apa ya, kalau baju kebuka, baju seksi itu tidak diterima ya. Aku tuh udah mikir kayak gue nggak mau nikah. Ibarat kata gue kayak udah gue tuh kayak di titik mana lah, kayaknya orang Indonesia nggak akan terima aku gitu loh. Jadi sama aku juga udah di titik kayak gitu. Ya udah biarin aja gitu. Kayaknya lu nyari bule aja lah. Iya kayaknya iya deh, boleh deh. Karena kalau OnlyFans walaupun bukan tipe gue ya. Tipe gue tuh mas-mas Jawa, kalau enggak ya udah mas-mas lokal aja gitu. Sebenarnya tipe aku tuh mas-mas lokal yang kacamataan gitu. Lu harus nyari bule lah. Kayaknya yang beneran lu. Deh. Kayaknya kalau cuman mungkin kalau sama bule ya beda kultur, beda segala macam. Iya, harus siap dengan inti kan. Iya, perbedaannya sih banyak. Jauh banget. Iya, kan? Makanya kalau aku misalkan ada hubungan sama orang luar, tapi ujung-ujungnya itu pasti nyaman sama orang Indo. Iya, karena gimana ya, culture, mindsetnya juga. Jadi kayak beda, kita harus make up mindset kita juga kan. Susah. Gitu. Tapi memang kayak lu sempat WA gua, katanya gua waktu pas lu kena kasus katanya Dinar tuh sempat ngebelain lu, emang iya? Iya, yang video sama mantan lu itu. Enggak, gua ngebelainnya gimana? Iya, kayak kan si mantan lu tanya tuh kan, menurut kamu gimana sayang gitu. Ya menurut aku kasihan gitu. Aku sempet dengerin gitu. Iya. Dan kadang-kadang kan dibelain gue loh, gue sampai bener-bener bilang gitu. Karena gue kena kasus juga pasti gue belain. Enggak sih, kadang-kadang kan kita mungkin ketidaktahuan kita atau apa ya, kayak pengalaman yang kurang. Menurut kita tuh melakukan hal itu tuh, menurut kita tuh kayak ya udah sih nggak apa-apa, ya kan? Tapi ternyata kalau sudah tahu melanggar hukum dan kita jadi belajar kan dari itu. Iya, kita jadi belajar. Tapi lu barbar makin bikin film begitu segala. Butuh duit kan? Oke lah. Butuh duit. Lo nggak tahu gitu, gue habis ketipu juga. Oh jadi lu tapi lu dari yang nipu gue itu ternyata ada di dalam perutan Pondok Bambu. Cewek cowok? Cewek lah. Dia jualan tiket hotel gitu kan. Lu beli? Gue beli, tujuannya buat kerja. Maksudnya emang gue jualin lagi. Ternyata dia penipu. Oh jadi kayak ada untungnya gitu, lu beli buat dijual ke orang lagi. Gue reseller lah, ibarat kata reseller tangan keberapa lah, tangan kesekian lah ya. Ternyata lu ketipu. Ternyata gue ketipu. Di situ gue juga kalang kabut kan. Yaudahlah, gue butuh duit kan, bikin pasti aja. Ya udahlah gimana? Lu tahu dari mana begituan? Kalau OnlyFans udah tahu dari lama. Jauh sebelum si kembar itu gue udah tahu kalau ada OnlyFans, dan OnlyFans tuh menguntungkan banget. Gue sih jujur kalau nonton video lu belum, cuman yang yang si kembar itu aku dikirim-kirimin temen. Sialan, mata gue ini aduh. Enggak, maksud tuh kalau lihat orang kita lagi kayak aduh gimana ya gitu. Kalau lihat bule kan ya udahlah gitu. Oh ya udah gitu. Iya, tapi kalau lihat orang kita tuh sesuatu yang wow. Iya kan, skandalnya beda gitu. Skandalnya beda. Ya karena kitanya kan orang Indo yang mayoritas kita tuh budayanya ketimuran, pasti wow gitu. Nah, apalagi itu dibahas juga. Lu bikin OnlyFans itu pasangan lu, pacar lu yang itu apa ganti-ganti cowok? Iya, pasangan gue satu doang. Oh, satu doang. Ini banyak yang bilang gue gonta-ganti. Enggak, aku cukup satu aja. Satu aja berarti lu cukup satu aja. Berarti cowok lu yang itu ya? Iya, mantan. Lu nggak ada kayak open apa BO ya? Gitu ya? Bukan open BO, lu nggak ada cita-cita misalkan lu tinggal di luar gitu jadi bikin OnlyFans lagi apa enggak? Waduh, cita-cita ya. Lagi ngumpulin dana sih buat tinggal di luar. Doain dong, sukses. Nggak, tapi lu pindah keluar bikin video kayak gitu lagi. Nggak tahu dong kalau itu ya. Pokoknya pindah luar tuh sebenarnya kenapa aku pengen pindah keluar tuh ya
pengen cari kerjaan juga kan. Pengen pengalaman yang berbeda. Tapi gue jujur pas kena kasus hukum seksi-sekian pakai bikini terus kena kasus hukum, gue tuh merasa nggak fair dulu. Kayak gue merasa bercita-cita, wah gue pindah ke luar negeri. Gue sampai kan gue ada rapper, gue kolaborasi ada rapper namanya Liquid Silpa. Dia kan orang Kanada, sampai pun nanya-nanya kalau pindah ke Kanada harus punya uang berapa ya? Iya, sampai aku tuh karena sakit hatinya gitu. Iya kayak belum kayak dizolimin gak sih? Iya, kayak setahun tuh nggak nerima aku kayak. Iya, aku juga waktu itu denial banget sih. Ya, tapi ketika aku keluar nih aku udah ngerasa oke, aku harus menjalani hukuman itu full murni, gue bebas murni loh. Kayak gak pakai remisi. Tahun 2 bulan. 2 bulan subsidiar. Di penjara berasa gimana itu? Ada yang nanya nggak bisa ketua penjaranya gitu. Apa lu ngapain tuh? Lu masuk sini gitu. Oh nggak ada. Jadi waktu masuk kamar tuh kan, setelah dikarantina 2 minggu kan, kayak yaudah kita ngobrol kan. Di penjara tuh pakai baju orange nggak sih? Enggak. Oh enggak. Baju biasa. Baju biasa jadi kayak kalau di dalam kamar kita tuh pakai baju biasa, dalam blok tuh kita masih pakai baju biasa, tapi kalau keluar ada seragamnya. Seragamnya tuh namanya WBP. Pakai kalau di rutan Pondok Babu, setahu aku warnanya setahu aku yang sekarang yang waktu kemarin ya. Yang lu pakai? Iya, yang aku pakai tuh warnanya navy. Makanya gue trauma banget sama warna navy. Sekamar lu di dalam penjara berapa orang? Pernah 16, pernah 17, pernah 18. Waduh. Jadi kan orang tuh come and go kan, ada yang pulang, ada yang dipindah ke lapas, ada yang tiba-tiba dipindah ke blok lain gitu. Nah itu tuh up and down-nya di situ kadang. Tapi kan setahun 2 bulan, berarti kan udah dapet temen di situ. Pas lu pulang sedih nggak? Ya ada yang nangis pasti. Iya, gue juga nangis, cuma kan ya kan gue bebas bro. Gue harus melanjutkan hidup gue nih. Harus melanjutkan hidup gue bro. Dan pastinya gitu. harus lebih baik lah deh ke depannya. Benar. Iya. Cuma nih ya, lo tau gak sih yang gue rada kaget adalah ada orang yang udah keluar duluan. Waktu gue keluar, nih sorry tuh sih kan orang waktu masih keluar tuh kan masih meniti karir ya. Iya. Duit juga. Ya gitu kan kak. Ada kayak tiba-tiba bagi kayak uang duit gitu. Ada yang minta gue. Orang bekas dalam juga. Gue kayak, lo gak bisa kerja apa? Ya napi juga. Iya, mantan napi juga. Oh, ya karena bagi dong kak rezekinya lo. Kalau gue ada dan kalau lo dekat sama gue tanpa lo minta, pasti bakal gue kasih. Tapi kalau lo bukan siapa-siapa gue, lo tiba-tiba ngontak gue out of nowhere, kayak aku pengen jalin silaturahmi, oke. Tapi tiba-tiba minta duit kan, kenal juga enggak, deket aja enggak gitu loh kak. Oh itu kayak netizen yang minta-minta. Iya, deket aja enggak. Nih ya, demi Allah nih, nanti abis ini gue kasih lihat buktinya. Gue tuh masih transferin teman gue yang ada di dalam. Gua masih, karena lu ngerasain ya susahnya di dalam. Iya, gue ngerasain susahnya di dalam. Dia anaknya baik, dia anaknya sopan, rajin sholat. Dan menurut gue dia pengen berubah jadi lebih baik, ya udah. Gue kasihan sama dia. Dan kayak gue sayang sih sama nih anak. Ada dua adik-adikan gue. Satunya kasus tipikor. Tipikor tuh tindak pidana korupsi. Gaya bener dah. Tapi dia bukan apa? Bukan ani-ani. Enggak, maksudnya gue curiganya ini kasus kayak dia tumbal doang gitu loh kak. Karena kalau dia benar-benar korupsi segitu banyaknya, dia hidup enak dong di dalam. Iya, dia korupsinya ditudingnya berapa? 9,8 M. Kalau dia punya duit sebegitu banyaknya, dia udah foya-foya dong di dalam, ya kan? Maksud gue foya-foya itu kayak beli makanan yang enak-enak kan. Di sana ada KU kan, kantin utama gitu kan, atau kantin unit gitu kan, bisa beli makanan di situ. Nih dia bener-bener mamahnya aja cerita seberapa susahnya survive gitu-gitu. Makanya gue kasihan sama nih anak. Akhirnya kayak tiap dia sidang tuh kemarin gue masih nemenin gitu loh. Tapi waktu sidang satu lagi siapa? Satu lagi ada adaan gue, dia umurnya masih 19 tahun. Waduh, 19 tahun udah masuk. Dia masuk karena judi online. Oh, judi online. Jadi dia tuh pegawai doang di situ, tapi digerebek. Oh, digerebek. Terus bosnya ya? kabur. Nah, kalau judi online itu sebenarnya bentar-bentar doang kan? Iya, harusnya? Tapi dia 1,5. 1 tahun 5 bulan. Wih, lama bener dah. Iya. Aku tuh yang masih, ya aku sih masih agak rancu itu yang judi online ini. Misalkan, tapi kan dia bukan bandarnya. Iya, kenapa bisa ditangkap? Karena kan yang ditekenin tuh, yang aku lihat menteri itu yang ditekenin itu adalah
bandarnya, Iya. buat memberantas bandarnya kan. Iya. Nah kalau yang iklan-iklan, lu kan iklan teman-teman seksi kita kena juga kan, kena Iya penjara. kena juga, makanya aku nolak Kak. Jujur, nih bukannya gimana nih, banyak banget yang neror, sampai neror demi Allah Kak. Kayak mau bayar berapa gitu. Iya, gua mau bayar lu berapa aja, diteror tuh manajer aku Mbak Tutut sama aku. Di DM diteror sama admin slot. Aku minta tolong banget, aku nggak mau terima, bukan gimana. Iya. Aku takut. Gua Aku udah nggak masuk, mau. Aku nggak mau terseret. Aku tidak mau terseret dengan hal-hal seperti itu lagi. Jadi tolonglah, dan aku tahu seberapa susahnya teman-teman aku yang anak-anak judi online survive di dalam itu untuk hidup, untuk bertahan. Terus aku tahu banget, jadi tolonglah gitu. Makanya kalau misalkan kelasnya pegawai atau kelasnya apa ya namanya tuh cuman main Kroco-kroconya doang. Nah, Ya kan kayak yang main-main kayak gini kan ditangkap-tangkap juga kan. seriusan. Iya digerebek-gerebekin loh. Kalau aku yang main, aku nggak pernah nemu di sana. Aku nemunya tuh yang kayak bener-bener cuma, lo tahu nggak sih Kak, yang cuma nyiapin kopi doang buat Iya. buat karyawan-karyawannya aja tuh masuk. Ya yang promoin juga kan pada masuk Iya banyak. makanya. Aduh, Aku sampai kalau aku sih maksud aku ya tuh Tuhan gitu, kasihan daripada banget. menuhin penjara, mending tekenin Bosnya bandar-bandarnya. mana Iya, gitu bosnya mana? kan. Dia yang dapat mungkin duitnya ratusan miliar ya nggak sih? Iya, aku sebenarnya juga rada ngeri sih kayak kalau mau menolak mereka, karena kan kita nggak ada yang tahu, mereka kan jago IT loh. Iya. Tapi aku lebih takut dengan, aku lebih waspada dengan urusan hukum. Iya. Paham gak sih? Pastilah kedepannya. Kayak gue nggak bisa. Aku harus benar-benar menjauh dari dunia ini. Bukannya aku munafik, bukannya aku nggak butuh duit ya, tapi kayak seberapapun gue pasti bakal kena gitu loh. Iya, nih jadi guys, aku tuh kenapa pengen banget ketemu sama Dea. Jadi kayak pengen sharing aja, karena kita pernah punya kasus sama. Iya. Ya agak sama lah gitu ya. Agak sama, karena cuma si Dea buka baju, ya kan? Buka baju. Terus yang nonton lu tuh yang rambut keriting tuh. Marcel, coba dulu Kak, gimana? Enak ini. Enak Lu ya? si Marcel punya koleksi CD lu kan? Dia beli. Google Drive. Iya. Dia beli dari lu. Iya, kalau dari aku Google Drive. Aku udah. Tapi pas sebelum dia menikah ya? Belinya tuh. Aku sekarang udah bilang kan, udah Cel jangan nakal-nakal lagi. Casen mah cantik, gue bilang gitu. Maksudnya tuh setiap perjalanan manusia tuh berbeda-beda. Ada yang gitu nakalnya tuh mungkinnya nakal jorok gitu. Ada yang nakalnya nakal yang ini ya, berantem gitu kan. Ada yang nakal berantem kan, kayak youtuber yang sekarang lagi rame juga yang nakal berantem. Ada yang berantem tengah jalan tuh si Katak apalah. Oh, astagfirullahaladzim. Itu dia berantem tengah jalan. Terus mungkin kalau yang seksi mungkin kita pernah nakal jorok. Iya nggak sih? Karena itu memang perjalanan manusia. Nanti juga kayak udah aku nih, udah bosen, udah nggak pengen nih pulgar lagi ya. Ada masanya. Ada gitu, masanya, pasti ada masanya. Sekarang kan tuh banyak banget yang kayak katanya lu di dalam ngaji segala macam. Emang iya ngaji gue di dalam sana. Iya karena ada guru ngajinya kan. Karena ada guru ngaji, sampai sekarang pun gue masih ngaji, masih sholat. Karena nyokap gue udah ngomong, pokoknya gimana pun kamu pakai baju, gimana pun kamu direndahin orang, gimana pun kelakuan kamu, yang penting satu, jangan pernah tinggalin sholat. Nah, sama kayak aku. Iya sama kan Kak. Jadi ada kontrolnya gitu. Dan mungkin Dea juga kemarin ya los karena nggak ibadah. Karena nggak inget Tuhan. Nah sekarang tuh jadi ada kontrolnya ibadah berarti. Ibadah Kak, dibilangin. Mau orang bilang kayak, lo tuh ya ibadah tapi baju seksi kemana-mana, tetek kemana-mana, konten ngebahasnya tentang perlendiran ya. Orang tuh kan pasti ada perjalanan hidup, ada fasenya. Dikit-dikit ya, napaknya. Siapa tahu si Dea nih gara-gara sering ibadahnya, ya mungkin nanti dikasih jalan rezeki yang berbeda, kita nggak ada yang tahu loh. Kayak gitu. Jadi semua itu perjalanan hidup, ya kita tonton aja gitu. Karena kayak mungkin 2-5 tahun ke depan siapa tahu dia menjadi orang yang berbeda. Iya, dan kayak gini loh, aku tuh kerja tuh buat nyokap loh Kak. Aku semua tuh nih lillahi ta'ala nggak buat ada nyokap. Bokap udah nggak ada. Aku lillahi ta'ala nih, aku kerja tuh buat nyokap. Aku tuh tiap minggu aku selalu transfer ke nyokap. Bener-bener pengen ngebahagiain nyokap ya. Iya, dan aku tuh kayak selalu nanya mama mau apa, mau kalung apa. Mama tuh tipe yang mama nggak suka kalau dibeliin tas mahal, parfum mahal. Mama nggak suka. Mama cukup dibeliin emas sama mungkin ya kamu bisa buat invest kali. Iya, kalau ada apa-apa kan bisa dijual lagi buat kamu lagi. Iya, mamaku tuh bukan tipe orang yang suka-suka hal-hal mewah. Jadi
kalau mama tuh kan kalau mau beli kayak mau kena atau apa itu selalu nelpon. Kak tolong dong mama mau beli mukena bisa nggak dikirimin. Oh iya bisa ma aku beliin ya gitu. Mama mau beli ini tolong cariin di online shop gitu. Oh iya ma gitu. Berarti mama kamu udah bolak-balik Jakarta dong? Pas kasus itu? Belum oh iya waktu Pas di Jakarta kasus. iya pasti juga iya bolak-balik Kak kasihan banget bawain kayak gini loh. Bawain kayak gini. Ini nih. Terus mungkin pas uang juga terbatas ya Ade kemarin itu yang pas lu kena kasus. Kan semua kesita Kak aset aku juga. Tapi mama kamu dibully nggak sama tetangga? Mama sempet kena mental. Cuma sekarang tetangga udah pada sekarang ini ya anaknya udah jadi artis. Kalau jadi artis sih belum ya. Aku ngomong gitu ke mama, kalau artis sih belum mah. Aku masih on the way, aminin aja. Doain aja karirnya lebih bagus. Doain aja. Karena siapa tahu ceritanya Dea ini tuh menjadi inspirasi orang kayak gini loh. Ini perjalanan hidup orang, kita nggak tahu Dea tuh siapa tahu nantinya bakalan jadi sukses, bakalan mungkin amin Allah. Karena kan dari gini loh, orang masuk penjara tuh belum banyak orang yang mungkin kena kena masalah kayak lu belum tentu mereka mampu loh mentalnya. Iya benar Kak, benar banyak banget kayak ya gak jarang lah. Dan mungkin sekarang lu lebih maksudnya mentalnya lebih kuat, lebih ketata lah ya. Lebih ketata dan mungkin gue diserang mental kamu sama mental aku lebih kuat mental kamu karena kamu seriusan. Iyalah pasti. Lu tuh parah banget loh sampai masuk, kalau aku kan nggak masuk. Oh iya sih. Tapi gini loh, Kak, aku tuh sampai kaget loh lihat ada yang nguji aku. Siapa yang kamu? Ya kayak netizen gitu. Aku tuh di tahap kalau nerima komentar jelek, dikatain jelek, dikatain apapun, diserang sama orang di YouTube, di Twitter, di Instagram, aku tuh kayak ya udah bodo amat gitu. Ketika ada yang muji nih, lah apaan dah ini gitu. Ada ya orang yang ngefans sama gue gitu loh. Kaget, di tahap tapi kaget itu gitu. nanti bakal ada timbal baliknya. Dia maksud tuh kita kan udah abis dihujat, nggak mungkin nggak ada timbal baliknya. Amin ya Allah. Amin ya, jalanin aja, ikhlas aja. Ikhlas aku ikhlas sih Kak. Maksud aku kayak yang ya udah orang mau berkata apa, orang mau ngomong apa, udah gitu. Mereka nggak bisa megang aku, mereka nggak bisa nyakitin aku secara fisik, ya udah. Kalau sakit hati mah ya udah gitu, aku udah nggak sakit hati dikatain orang. Udah babak belur duluan. Udah pernah hati tuh hancur selebur-leburnya. Dan sekarang tuh bukan patah hati ya. Iya udah hancur loh. Mental ya hancur tuh. Udah apaan sih gitu loh. Kalau mental tuh otak buyar, hati buyar, segala macam udah kayak bingung gitu. Jadi kayak ya udahlah mau gimana lagi. Orang mau berpendapat tentang kita. Dia bukan gimana ya Kak ya. Terserah gitu. Dia bukan orang yang ngasih kita rezeki. Iya, yang kita ngasih kita rezeki itu pasti ada jalannya. Ada jalannya masing-masing. Dan mungkin yang kemarin dia bikin konten begitu, ya kan, dia bikin konten begitu ya pelajaran buat dia. Iya. Enak. Mungkin aku kayak ditegur juga salah sama Tuhan kayak lu kebablasan lu. Gitu. Kebablasan lu, masuk dulu deh. Kandangin gitu. Iya, biar jadi pelajaran gitu. Enak kan ya? Enak. bikin merek deh, Dea Peyek. Dea Peyek gitu ya, yang usaha. Produksi mama ya. Iya, lu jualan di IG nih, liatin aja. Tuh. Ini. Oke lah deh, segitu dulu cakap-cakapnya karena aku lapar guys. Aku tuh sebenarnya mau ngajak makan Dea tapi waduh, makan apa nih kita? Wagyu. Tapi gak usah ngonten lah, makan capek kita udah ngangong ya. Kita on the way langsung ke mall. Nah pokoknya buat Candy Boy sama Candy Girls atau buat yang nonton ini pencintanya Dea, apapun yang terjadi sama kita, mungkin ini pelajaran hidup atau perjalanan hidup kita menuju yang lebih baik lagi. Ya Allah. Dan pasti dari sini juga banyak pelajaran ya nggak? Iya banyak banget Kak, seriusan banyak banget. Nggak, thank you Dea. Karena menurut aku Dea sering disebut pemersatu bangsa nggak sih? Iya sering banget. The next pemersatu bangsa. Lu umur berapa? 25 tahun. The next pemersatu bangsa yang muda-muda. Karena banyak kayak yang umuran 30 nih angkatan aku. Siapa tuh? Banyak angkatan aku si Beriana. Aku betul ngefans banget sama Kak Berli, sama Kak Dinar, terus sama siapa ya angkatan aku tuh? Mami Siska. Kalau itu udah senior banget. Aku ngefans banget sama dia, cantik banget. Dia umur udah 40 lebih ya? Udah mau 50 Mami Siska tuh. Wah, cantik banget sih Mami Siska asli. Salam ya. Dan dia itu jaga penampilan. Iya, aku suka banget sama dia. Aku suka banget. Nanti lah siapa tahu nanti kita harus itu ada perusahaan yang mengumpulkan kita semua. Waduh.
Zaman dulu tuh ada deh. Apa tuh? Langit Entertainment, dia tuh ngumpulin cewek-cewek seksi semua. Terus sekarang kemana? Kayaknya aku pernah ada diundang di Langit. Iya, bangkrut sekarang. Loh seriusan? Iya. Aku sama Maria Vania kalau nggak salah waktu itu di Langit. Iya. Nah kalau zaman dulu tuh dia tuh bener-bener ada konten pemersatu bangsa, cewek-cewek seksi semua di kolam renang. Oh tapi kenapa ini ya? Ya namanya juga nasib deh. Setahun ya, aku setahun loh berarti. Setahun lebih sih berarti. Waktu aku nggak ada. Yaudahlah semuanya, terima kasih banyak, bye bye. Pokoknya buat kalian support dia, support siapapun yang misalkan terkena masalah itu, bukan berarti dia itu sangat buruk ya? hina di mata Tuhan. Oke lah hina di mata kalian, tapi itu kan perjalanan hidup, kita nggak ada yang tahu ya nggak ada. Iya benar. Bye bye dia, makasih banyak. Makasih banget.